penggunaan khusus gitu ya. Nanti kita lihat ada misalnya ada inhaler, ada apa namanya tetes mata, tetes telinga, kan perlu sih bagaimana cara penggunaannya dengan dia. Kemudian juga pemberian konseling itu memerlukan kepercayaan pasien. Jadi bagaimana pasien akan percaya kalau Anda sebagai apoteker tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya kan? Nomor satu kan ini ya komunikasi ya. Komunikasinya tentu saja kita mendudukkan diri kita sebagai pasien. Jadi nggak perlu menggunakan bahasa-bahasa terminologi kesehatan ya. Iya, kalau radang aja, nggak usah bilang, oh ini ibu kena inflamasi gitu ya. Nah kalau kita diskusi dengan dokter, ya. Jadi nanti kita akan terapkan bagaimana cara tujuan konseling ya, ditara di pasien itu akan lebih konsumsi obat, kan kepatuhan nanti juga ada ya memberikan kepatuhan. Jadi untuk eh, eh, jangan langsung berdiri dan seterusnya karena itu mempengaruhi nanti efek terapi obat. Kemudian kedua menunjukkan perhatian serta kepedulian pada pasien. Jadi pasien merasa di apoteker itu aware gitu ya, perhatian gitu. Dia akan lebih senang ya sehingga kalau tadi bukan cerita kalau seorang apoteker sering memberikan informasi, empati pada pasien, biasanya nanti pasien selalu datang lagi ke apoteknya. Kemudian membantu pasien untuk mengatur dan menyesuaikan penggunaan obat dengan penyakitnya ya tadi ya kapan diminumnya, kemudian kalau pagi hari misalnya ada yang harus pagi hari misalnya diminum sehari sekali. Misalnya kalau furosemid, furosemid kan nggak boleh dong diminum pada malam hari ya, meskipun dia sekali, tapi disarankan untuk pada pagi hari atau siang hari seperti itu ya. Meningkatkan kepatuhan tadi sudah Ibu jelaskan ya. Apalagi pada pasien-pasien TB misalnya kan dia harus patuh minum obat. Kalau dia tidak patuh kan ngulang lagi ya. Kemudian juga mencegah dan meminimalkan masalah terkait obat. Misalnya apa? Misalnya apa? Hmm? Ada masalah terkait obat itu kaitannya dengan apa efek samping obat ya. Jadi kan ada juga obat-obat yang mempunyai efek samping pada pasien-pasien tertentu yang tidak bisa dikurangi gitu ya. Jadi efek sampingnya misalkan pasien itu mempunyai penyakit misalnya gastritis itu berbeda dengan pasien-pasien yang tidak mempunyai penyakit gastritis. Pasien-pasien yang sedang diare misalnya ya, itu juga kita harus karena efek sampingnya bisa dehidrasi, tentu saja harus disarankan segera minum obat atau minum oralit begitu sering BAB gitu ya. Meningkatkan kemampuan pasien memecahkan masalahnya dalam hal terapi. Jadi misalnya pasien misalnya ada tulisan misalnya disemprot kalau sesak aja gitu digunakan kalau demam aja. Nah, itu juga pasien yang bisa merasakan kapan dia demam gitu ya, berarti harus minum obat antipiretiknya ya. Kemudian kalau asma, kalau sesak berarti bisa 2 kali 1 bila sesak gitu. Berarti kalau begitu sesak dia akan menggunakan obatnya ya. Mengerti permasalahan dalam pengambilan keputusan sama ya dengan di atas ya, memecahkan masalahnya, kemudian membimbing dan mendidik pasien dalam penggunaan obat sehingga dapat mencapai tujuan pengobatan dan mutu pengobatan yang baik untuk pasien. Tadi kalau pasien tidak bisa menggunakan alat suposisi, kemudian dikasih inhaler ya. Nah, nanti bagaimana cara menekannya, mouthpiece-nya taruh di mana gitu ya. Kemudian apakah harus ada juga yang nanti pakai steroid harus berkumur-kumur dulu dan seterusnya ya. Kegiatan dalam konseling itu membuka komunikasi antara apoteker dan pasien.
pasien. Tentu saja di sini ada salam ya, memperkenalkan diri. Nanti kalau di ujian atau di praktikum OC, begitu pasien datang, Anda harus segera memperkenalkan diri. Selamat datang, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fulan, apoteker Jenny Pharma. Ada yang bisa saya bantu, Bu, atau Pak? Nah, selalu kata-kata itu diucapkan ya. Kemudian obat melalui three prime question. Itu selalu ditanyakan, apakah dokter sudah pernah menjelaskan mengenai obat ini? Apakah dokter three prime question itu apa aja coba? Ayo. Kalian kan udah kuliah. Apa yang dimaksud three prime question itu? Apa yang diharapkan setelah minum obat ini? Kan ada 3 ya. Nggak berurutan, nggak apa-apa. Yang penting harus Anda tanyakan. Ya, nanti dilihat lagi ya. Menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan pada pasien untuk mengeksplorasi penggunaan obat. Yang penting dalam KIE itu Anda harus bertanya apakah sudah pernah menggunakan obat ini? Belum. Nah, makanya nanti pemecahan masalahnya pasien itu harus segera diberikan konseling. Ya, memberikan penjelasan pada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat tadi ya, karena KIE itu banyak resep-resepnya yang diujikan atau dilatihkan itu dengan penggunaan khusus yang tadi sudah Ibu sebutkan ya, ada supo, ada ovula, ada obat tetes mata, obat KB, itu kan perlu penjelasan dari apoteker supaya tidak salah waktu minum obatnya ya, penggunaan obatnya juga. Memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat sudah, melakukan verifikasi akhir dalam rangka mengecek pemahaman pasien. Jadi keistimewaan dari KIE adalah verifikasi ya, sesuai medikasi ya. Ya, biasanya Anda juga tanya lagi nih verifikasi. Jadi kalau KIE itu harus nanti di akhir verifikasi biasanya Anda menyertakan brosurnya ya. Nah, itu biasanya apakah Bapak Ibu sudah paham tentang apa yang saya sampaikan tadi? Paham. Bolehkah saya mendengar kembali atau kalau boleh kan Bapak mengulang kembali apa yang telah saya jelaskan tadi? Nah, tentu saja diulang kembali sambil disimak ya. Jangan dia ngomong sendiri, Anda malaweng kemana-mana gitu ya. Karena nanti ada yang salah, Anda tekankan, Bapak atau Ibu seharusnya ini dulu gitu. Seperti itu ya. Kemudian melakukan dokumentasi. Dokumentasi itu bisa berupa catatan dan seterusnya ya. Nah, faktor yang perlu diperhatikan kriteria pasien, pasien pada kondisi khusus ya tadi tidak semua pasien dilaksanakan KIE ya. Pasien kondisi khusus misalnya pediatri, geriatri, gangguan fungsi ginjal, ibu hamil, menyusui. Karena pediatri kan untuk usia balitosis pasti yang diberi konseling adalah orang tuanya ya. Kemudian geriatri, orang yang lansia ya. Karena fungsi organnya sudah menurun, gangguan fungsi ginjal, karena obat diekskresikan melalui ibu hamil itu juga perlu diperhatikan. Makanya ada beberapa yang nanti ditanyakan apakah ibu sedang hamil gitu ya. Ya, apakah ibu sedang menyusui? Itu biasanya juga ditanyakan pada saat konseling. Karena berbeda ya, ada obat-obat yang bisa tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil ya. Kemudian pasien dengan terapi jangka panjang, TB, tadi DM, epilepsi, dan lain-lain ya. Tekanan darah tinggi juga ya, hipertensi juga ya, menggunakan obat yang dalam jangka waktu yang lama ya. Pasien menggunakan obat-obat dan instruksi khusus tadi yang Ibu sampaikan ya. Bisa dengan cara penggunaan yang khusus ya. Nah, itu juga perlu perhatian dari seorang apoteker agar terapinya tercapai. Pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit ya. Karena kelebihan dosis itu sangat berbahaya. Contohnya digoxin, phenytoin, warfarin ya. Karena kalau yang dimaksud dengan indeks terapi sempit, paham kan antara dosis toksik dengan dosis terapi sangat berdekatan. Nah, itu berbahaya. Kemudian pasien yang menggunakan banyak obat, polifarmasi, biasanya itu bisa menimbulkan apa? Apa yuk? Si obat, Bu. Hah?
Interaksi obat. Iya, interaksi obat. Yang dimaksud dengan polifarmasi apa? Ada 5 lebih Iya, obat. mendapat 5 jenis ya, lebih dari 5 jenis obat dalam satu resep. Kemudian pasien yang mempunyai riwayat kepatuhan rendah ya. Nah, kalau kepatuhan rendah itu akibatnya apa? Nanti mengulang lagi ya terapinya, diobati lagi, balikan lagi, kan gitu ya. Bahkan ada yang kelihatan kalau misalnya kalau yang diabetes catatan konseling pasien sikap dan perilaku profesional ya penampilannya. Makanya seorang apoteker harus menjaga penampilannya selalu rapi ya, meliputi kebersihan maksudnya jangan yang apa yang diberikan kepada pasien. Iya. Kemudian interaksi berdasarkan prinsip komunikasi tadi ya. 3S, senyum, sapa, salam, jangan lupa. Apabila dalam 3 hari gejala tidak menurun, silakan kembali ke Dokter. Dokter. iya. Ya, kalau di KIN ya jangan sampai ketuker nih. Kalau di KIN kan udah resep, ya, bukan kembali ke dokter. Jadi biasanya apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silakan hubungi saya. Ini nomor telepon saya dan ini brosurnya gitu, ya. Jangan kalau 3 hari nggak sebut ke dokter, jangan ya. Beda ya dengan semua medikasi ya. Nah itu komunikasinya, komunikasi penutup ini masuk perilaku profesional ya. Tahapan konseling tadi membuka komunikasi, kemudian tadi tuh menggali informasi dengan metode 3 prime question, ya informasi apa yang sudah didapatkan dari seorang dokter, harapannya apa, bagaimana cara obat, biasanya pasien atau dalam hal ini probandus ya nanti ya akan mengatakan belum atau tidak ya sehingga Anda menyimpulkan keputusannya adalah pasien perlu diberi konseling ya. Jangan lupa di dalam KIS selalu ditanyakan apakah ibu pernah menggunakan obat ini, gitu ya. Belum. Kalau belum nanti akhirnya nanti penetapan masalahnya belum pernah menggunakan obat, perlu konseling. Nanti Anda bilang izin saya akan menyampaikan beberapa cara penggunaan obat ini ya. Nah, itu konseling cara penggunaan obat. Kemudian melakukan verifikasi tadi ya. Verifikasi itu yang tadi apa dalam bentuk apa? Mempersilahkan pasien untuk mengulang kembali apa yang pernah kita sampaikan ya. Ya, kalau misalnya nggak berurutan, tapi Anda tidak berurutan, nah nanti Anda wajib memberitahu harusnya habis ini. Makanya harus disimak ya. Kemudian menutup komunikasi, mengucapkan terima kasih tadi ya, mengucapkan terima kasih, semoga cepat sembuh ya. Kemudian memberikan kartu nama ya, biasanya gitu ya. Kalau ada yang pertanyaan dalam penggunaan obatnya. Nah, 5 kompetensi yang diujikan, nanti ada pengumpulan data dan informasi. Salah satunya adalah waktu datang pasien bawa resep, biasanya apakah saya berbicara dengan misalnya Ibu Ratna ya, apakah dengan Ibu Ratna sendiri, jawab pasien. Dan itu merupakan salah satu data bahwa nama pasien adalah Ibu Ratna ya. Kemudian bisa ditanya informasi itu bisa tadi 3 prime question, kemudian apalagi apakah pernah ada alergi, apakah punya penyakit lain selain ini, apakah pernah menggunakan obat herbal gitu ya.
Biasanya nanti kita akan tayangkan contoh rubrik. Kalau dalam rubrik harus mempertanyakan 7 pertanyaan, berarti 7 pertanyaan itu Anda harus tanya. Ya. Kemudian kalau di sini penetapan masalahnya apa? Tadi kata kuncinya Anda harus menanyakan apakah sudah pernah menggunakan obat ini belum. Artinya pasien belum pernah menggunakan obat ini sehingga perlu diberi konseling. Kalau penyelesaian masalah apa? Berarti apa penyelesaian masalah? Tadi kan penetapan masalah si pasien belum pernah menggunakan obat tersebut. Penyelesaian masalahnya apa? Tadi cara penggunaan obat tersebut ya. Kalau cara penggunaan obat itu Anda harus runut. Anda yang menjelaskan nggak boleh cek toh. Bu maaf sebetulnya ini dulu. Nah bingung pasiennya. Jadi berurutan, runut ya. Misalnya harus cuci tangan dulu, kemudian dibuka, dilihat kemasannya, apakah masih utuh, kemudian dibuka, kemudian kalau pakai inhaler, mouthpiece-nya diletakkan di mana, dan seterusnya ya. Kalau komunikasi efektif apa? Apa tadi? Hah? Melen, Susila. Melen. Apa? Ya, Bu. Apa? Jadi dalam komunikasi efektif itu kita harus jelas untuk memberikan informasi terkait obat. Bukan, Nah, itu penyelesaian masalah. Komunikasi efektif adalah meminta pasien untuk mengulang kembali apa yang kita sampaikan ya. Nah, itu yang kadang suka lupa nih, udah ngejelasin tapi pasiennya nggak diminta kembali untuk mengulang kembali ya. Sering aja, udah aja terima kasih. Ibu sudah paham, udah aja nggak melakukan komunikasi efektif. Padahal komunikasi efektif merupakan kompetensi yang diujikan. Apa aja Siti Alista yang disampaikan pada komunikasi efektif? Tadi mengulang kembali kan, apalagi? Memberikan brosur, ya, sampaikan brosurnya, jangan lupa. Sikap dan perilaku profesional apa tuh tadi? Kerapihan, bagaimana cara Anda berkomunikasi, ya, sama pasien. Makanya nanti kalau belajar nanti kan ada contoh-contohnya ya. Kalian dikelompokkan, ada yang berperan sebagai apoteker, ada yang berperan sebagai pasien. Nah, itu harus kelihatan oleh penguji bagaimana cara berkomunikasi ya, makanya harus on cam. Nih tadi, pengumpulan data dan informasi siapa yang sakit, ditanya ya, reprime question. Berarti kalau pengumpulan data dalam rubrik dinyatakan ada 8 poin, berarti 8 poin ini harus Anda tanya. Mau nggak mau dihafalin dari sekarang. Ya, nanti karena kalau dalam rubrik itu ada penilaian. Misalnya sudah menanyakan 8 poin tentu saja nilai maksimal. Ada juga yang penilaian kalau internal minimal menanyakan 6 dari 8 poin. Itu udah poin 3 ya. Gitu ya. Jadi makin banyak Anda tanyakan sesuai dengan yang di sini pengumpulan data informasi yang tercantum di sini itu nilainya pasti maksimal ya. Pengobatan saat ini apa? Triple question kan tadi ya. Kemudian pengobatan sebelumnya apa? Apakah menggunakan obat herbal? Tidak. Punya riwayat alergi? Tidak. Gejalanya bagaimana? Biasa ditanya sejak kapan? Gejalanya apa? Gaya hidup. Maksudnya gaya hidup perlu ditanya kenapa ya? Contoh, kalau pasiennya asma, tentu ditanya, apakah ibu perokok? Gitu kan? Kalau enggak, apakah di lingkungan ibu ada yang merokok? Misalnya, oh suami. Nah, itu ada kaitannya dengan apa kira-kira? Terapi non farmakologi untuk karena ibu tidak penyakit kena asma, kemudian lingkungannya ada yang merokok, maka untuk saat ini tolong hindari dulu gitu ya, jangan dekat-dekat yang merokok gitu kan. Contoh yang lain apa? Batuk misalnya, gaya hidupnya apa? Pola makannya, oh sering makan gorengan. Nah, Anda perlu sarankan karena ibu sedang batuk. Mohon sebaiknya hindari dulu makanan gorengan. Seperti itu. Ya, misalnya mata, tapi dia juga suka berenang. Nah, jangan itu. Misalnya kalau bepergian harus pakai kacamata gitu ya, untuk menghindari debu dan seterusnya. Jadi semua yang ditanyakan itu penting untuk Anda memberikan informasi selanjutnya, edukasi selanjutnya ya.
Kemudian penetapan masalahnya, kandidat menyampaikan penetapan masalah kepada pasien bahwa berdasarkan keluhan sebenarnya diagnosa itu oleh dokter ya, bukan kita ya. Jadi makanya harus ditanyakan apakah pernah menggunakan obat ini belum Bu? Belum. Berarti di situ penetapan masalahnya dia harus diberi pasien tersebut harus Anda berikan konseling cara penggunaan obat ya. Penyelesaian masalah tadi runut, cara penggunaan obat supositoria tuh gini, cara obat tetes mata tuh gini, cara obat tetes telinga tuh gini, seretai tuh gini, kemudian diskus tuh gini, ya, inhaler tuh gini. Jadi nanti ada dami-dami yang Anda belajari ya nanti ya. Kemudian juga ada buku-buku cara memberitahu pada pasien, edukasi pada pasien cara penggunaan obat dengan penggunaan khusus ya. Kemudian ini dummy alat bantu konseling. Komunikasi efektif tadi meminta pasien mengulang informasi yang telah dipahami tadi ya. Kan Anda sudah menjelaskan tuh. Kemudian Anda tanya, apakah Ibu sudah paham? Sudah gitu. Nah, sekarang lanjut ke komunikasi efektif apabila Ibu atau Bapak sudah paham, bolehkah saya meminta Ibu untuk mengulangi kembali apa yang telah saya sampaikan tadi. Jadi pasiennya juga boleh, silahkan gitu. Nah, Anda menyimak itu masuk komunikasi efektif. Meringkaskan informasi yang penting, Anda bisa memberi arahan informasi yang penting, Anda tekankan kembali, memotivasi pasien untuk bertanya. Jadi dalam komunikasi efektif itu bisa juga Anda setelah pasien menyampaikan apa yang kita sampaikan, Anda kasih apresiasi, sepertinya Bapak Ibu sudah paham apa yang telah saya sampaikan. Ada lagi yang perlu ditanyakan, Bu? Nah, itu merupakan motivasi pasien untuk bertanya. Oh, sudah tidak ada ya, sudah. Nah, setelah itu memberikan brosur terkait dengan cara penggunaan obat, memotivasi pasien menghubungi apoteker. Kalau di Swamedikasi kan setelah itu sendiri. Kalau ini tidak menghubungi dokter, tapi menghubungi apoteker terkait cara penggunaan obat, ya, gitu. Jadi ini Bu kartu nama saya. Apabila Ibu ada yang terlupa cara penggunaannya atau Ibu masih tidak paham cara penggunaannya, nanti setelah di rumah silakan hubungi saya. Ini juga silakan saya sertakan brosurnya untuk Ibu Bapak baca kembali, gitu ya. Jadi intinya komunikasi efektif ditutup dengan semoga cepat sembuh dan apabila ada yang kurang paham bisa menghubungi apoteker, bisa menghubungi saya kembali. Itu ya bedanya dengan Swamedikasi. Nah, kalau sikap dan perilaku profesional itu tadi memberi salam, menjelaskan dengan intonasi suara yang jelas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti pasien tadi ya. Jadi, Bu, saya akan jelaskan ya terapi non farmakologinya. Ada yang gitu? Nggak perlu. Jadi, Bu, selain obat ini, kita udah tahu nih, kita menjelaskan tentang non farmakologi. Hindari dulu ya, Bu, makanan gorengan. Hindari dulu ya, Bu, lingkungan yang merokok gitu misalnya ya. Kemudian Ibu kalau bepergian pakai masker ya. Terus misalnya matanya yang sakit pakai kacamata supaya tidak kena debu dan seterusnya ya. Kemudian menunjukkan gestur yang baik dan melakukan kontak mata dengan pasien saat menjelaskan. Jadi jangan menjelaskan nunduk aja ke meja. Ada yang gitu ya. Kalau ujian tuh ya grogi ya. Nah, kalau sekarang kan antar teman. Nanti kalau pada ujian OSCE itu benar-benar orang luar gitu yang tidak Anda kenal gitu ya. Kalau sekarang sama teman biasanya lebih pede ya. Nah, nanti benar-benar orang luar yang didesain sedemikian rupa seperti pasien yang diinginkan ya. Misalnya matanya sakit ya matanya dibuat agak ditutup misalnya kemerahan, ibu rumah tangga ya nanti pakai daster gitu ya dan seterusnya ya. Menunjukkan sikap empati pada pasien. Maksudnya apa nih? Jadi supaya kalau empati itu gimana sih kita ikut merasakan kan ya? Ikut merasakan. Jadi jangan sehingga kesan angkuh gitu ya dan sebagainya. Meminta pasien mengulang informasi yang diberikan tadi ya. Memastikan pasien mengerti penggunaan obat yang telah dijelaskan oleh apoteker. Jadi tadi apakah Ibu sudah paham gitu ya? Menutup salam dan mengucapkan terima kasih. Oke. Yang harus diperhatikan di stase KIE tadi hampir sama ya.
Nah, biasanya di setiap stasiun itu di pintu itu udah ada apa namanya soal. Seorang pasien wanita membawa resep, ya. Kata kuncinya dia membawa resep kalau di KIE, ya. Kalau di Swamedikasi kemarin ya Senin ya kemarin ya Swamedikasi ya kan itu biasanya nanti dia meminta apa suruh kita meminta kita untuk memilihkan obat kan ya. Nah di sini kemudian begitu Anda lihat soalnya itu Anda sudah tahu oh, ini stasiun KY karena pada saat ujian OC kebetulan ini lagi praktikum kan Anda tidak tahu room berapa itu KY, room berapa itu Swamedikasi, room berapa itu apa mengenai apa tuh industri gitu ya, room mana mengenai laboratorium dan seterusnya ya kita nggak tahu ya. Nah di sini biasanya selain di pintu di meja juga ada soalnya. Nah di sini nanti ada soal ya. Contoh rubriknya mana ya? Ini Eh, nanti ada ada soal Bu, nanti lakukan. dari saya Bu, izin Bu. Oh ya, nanti dari Pak Robi ya, contoh Ya baik Bu, rubrik. baik. Jadi sekarang nanti ada kerjakan soal. Nah, biasanya itu di soal itu udah ada lakukan pengumpulan data dan informasi. Yang mana nih yang tadi Ibu jelaskan? Yang ada poin 8 itu ya. Ditanya siapa yang sakit, three prime question, terus apa lagi? Apakah ada alergi, apakah ada pengobatan lain sebelumnya, gala hidup, dan seterusnya. Kemudian lakukan pemberian informasi cara penggunaan obat pada pasien. Itu adalah apa? Penetapan masalah atau pemecahan masalah? Kalau penetapan masalah apa tadi? Pasien perlu konseling. Pemecahan masalah apa? Hah? Tata cara penggunaan obat yang dimaksud dalam resep. Ya, itu lakukan pemberian informasi cara penggunaan itu, cara penggunaan obat pada pasien. Kemudian baru lakukan komunikasi efektif. Apa yang komunikasi efektif tadi? Hah? Verifikasi Komunikasi pasien, ke pasien. ulangi kembali, Bu. Iya, betul. Ya, sudah menyimak. Oke. Ini resepnya langsung ini ya, Pak? Atau nanti? Atau rubrik dulu, video dulu ya? Eh, boleh Bu, rubrik dulu mungkin ya biar nyambung. Ya, ya, ini salah satu contoh ya. Nah, kalau di ini ada Seretidiscus ya, 200 mikrogram, nomornya 1, Signa 221 PUF, Pro Nyonya Lisa usia 38 tahun. Berarti nanti ditanya yang datang itu apakah Nyonya Lisa sendiri yang sakit dan seterusnya ya. Jadi kalau ada soal gini biasanya kita melakukan apa? KIE ya. Nah, nanti habis ini ada 4 ya nanti resepnya. Sekarang beralih ke rubrik dulu ya Pak Robi ya. Baik Bu. Stop ke rubrik dulu. Ya. Saya stop share dulu ya. Iya Bu. Oke. Baik. Mohon Ya, lanjutkan oleh para Robi dan Bu Linda ya. baik. Terima kasih. Eh, ya, terima kasih Bu Sri. Izin meneruskan. Ini contoh rubriknya ya. Tadi melanjutkan dari Bu Sri. Nah, ini contoh rubrik untuk penggunaan obat inhaler. Nah, jadi kalau nanti pas ujian itu, penguji itu akan memegang rubrik ya. Jadi untuk jawaban apa acuan jawaban dari kandidat atau peserta. Nah, ini contohnya ya misalkan ini session kedua penggunaan obat inhaler ya ini kompetensi yang akan diujikan yang di bold ya tentang pengumpulan data dan informasi, penetapan masalah, penyelesaian, komunikasi dan juga sikap profesional. Di sini prakteknya tentang KIE, skenario-nya contohnya adalah eh, membawa resepnya. Jadi kata kuncinya kalau KIE itu yang membedakan dengan suami medikasi dari bus tadi dengan resep ya. Jadi alasan apa kita konsul tuh karena ada resep. Di sini ada nama dokter ya. Kemudian di sini resepnya adalah Ventolin inhaler 2 kali sehari jika sesak. Ini tugasnya pengumpulan data, penetapan masalah, kemudian memberikan informasi ya cara pakai obatnya dan juga komunikasi yang efektif terhadap ke pasien.
Nah, ini nanti di ru- nah, ini nanti kalau ada ternyata ada PS gitu ya, ada pemeran standar yang yang berpura-pura jadi pasien gitu. Nanti ada keluhannya. Nah, ini wajib kalian gali ya. Jadi eh, s- supaya nanti jadi bahan untuk pada saat konseling. Ya, PS ini biasanya udah punya narasi gitu ya. Nah, nanti tinggal kalian berupaya untuk menggali data yang dipegang oleh PS ini. Contoh misalkan riwayat penyakit, ya kalau ditanya karena keluhannya misalkan sesak gitu ya. Kemudian ada penyakit terdahulu nggak ada dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus digali oleh kalian dari PS ya. Kemudian ini juga penampilan juga tadi ya. Apa contohnya dengan keluhan sesak nafas, tangan memegang dada, ini nanti pengembangan dari PS-nya. Ini kemudian di sini, nah ini ada rubrik penilaiannya ya. Jadi yang pertama adalah rubrik penilaian. Tadi ada 8 penilaian ya. Kalau scoringnya 3 itu nanti minimal tuh ada 7, scoring 2 minimal 4, scoring 1 minimal 2 pertanyaan yang eh, digali oleh kalian atau ditanyakan oleh kalian. Kemudian penetapan masalah tadi dari Bu Sri belum pernah dilakukan konseling gitu ya. Jadi dari pertanyaan yang nomor 1 ini lanjut ke penetapan masalahnya dulu apa gitu ya. Misalkan yang pertama belum pernah dilakukan konseling dan juga yang kedua misalkan karena pasiennya mendapatkan diagnosa asma dari dokter. Yang ketiga diselesaikan masalahnya, cara pakai obatnya bagaimana ya. Nah, ini boleh sambil pakai dummy ya. Jadi ini rangkaian penjelasan penjelasan penggunaan alatnya. Ya, nanti penguji akan menilai sejauh mana kemampuannya. Kemudian diiringi dengan komunikasi yang efektif ya. Contoh mengulang informasi yang telah dipahami, kemudian meringkas, memotivasi untuk bertanya, ya memberikan brosur dan juga memotivasi pasien untuk menghubungi apoteker. Ini sikap dan perilaku profesional. Salam, jangan lupa yang memperkenalkan diri, intonasi harus jelas, gesturnya baik, ya kemudian bersikap empati. Jadi tadi Bu Sri bilang empati ya harus berempati sama pasien seolah-olah kita ya merasakan hal yang sama apa yang diderita oleh pasiennya. Jadi jangan eh, jangan kesannya tuh nggak peduli gitu ya. Nah itu supaya kita dapat kepercayaan dari pasien, memberikan kesempatan bertanya dan juga memastikan terakhir adalah memastikan penggunaan inhaler yang telah dijelaskan. Nah nanti dinilai di sini ya nilainya berapa, scoringnya, kemudian global ratingnya tuh kira-kira tidak lulus, borderline itu antara lulus dan nggak lulus, atau superior superior itu berarti sangat baik ya kayak gitu. Ya kira-kira kayak gitu ya itu untuk nah ini brosurnya juga pada saat nanti kalian menjelaskan obat ya eh, boleh disertakan dengan brosur atau alat peraganya ya. Jadi sambil di share screen atau sambil dijelaskan nih. Nah ini kira-kira untuk rubriknya. Satu lagi untuk contoh dari videonya ya. Bentar saya share screen.
Perkenalkan, saya apoteker di Apotek Menjadi Farma. Ada yang bisa Ada saya video bantu? nih. Oh iya Pak, saya ingin menebus resep ini. Baik Bu, mohon ditunggu sebentar, saya akan siapkan obatnya. Terima kasih Bu telah menunggu. Baik, apakah Ibu dengan Ibu Ira sendiri? Iya, saya sendiri. Boleh saya meminta waktu Ibu untuk menjelaskan mengenai obat dan cara pakai penggunaan Oh, obat silakan. ini? Saya juga belum pernah sih pakai obat ini. Baik, bagaimana penjelasan dokter mengenai obat ini ya Bu? Dokter sih nggak nyuruh apa-apa. Tadi cuma ini dikasih resep dan saya harus terus ke apotek. Baik. Bagaimana mengenai cara pakai dan harapan setelah penggunaan obat ini? Dokter sih belum menyampaikan apapun. Oh, baiklah kalau seperti itu. Apakah Ibu sedang menggunakan obat dari dokter atau obat bebas atau obat herbal? Oh, saya belum menggunakan obat apapun. Baik, baik, baik. Kemudian apakah Ibu mempunyai riwayat alergi? Ada, saya alergi susu, keju, dan makanan laut. Oh, baik Bu. Ibu apakah gejala yang Ibu alami sehingga Ibu berobat ke dokter? Saya keputihan, Mas. Pertama-tama, Ibu cuci kedua tangan Ibu dengan air dan sabun. Kemudian Ibu cek kemasan dari ovulanya, apakah kemasannya rusak atau tidak. Bila ovula melunak, masukkan ovula ini ke dalam air dingin ataupun masukkan ke dalam lemari pendingin pada suhu 2-8 derajat selama 30 menit sampai ovula mengeras kembali. Setelah itu, Ibu berbaring dan duduk dengan satu tangan menopang tubuh, kedua kaki Ibu dibuka lebar, kemudian menekuk kedua lutut dan kaki ke dalam posisi yang terbuka. Kemudian masukkan ovula ke dalam vagina. Pastikan sebelum memasukkan ovula dalam posisi yang tepat. Kemudian Ibu duduk sekitar 5 menit untuk mencegah ovula keluar kembali. Setelah itu, Ibu cuci kembali tangan Ibu dengan air dan sabun untuk membersihkan kotoran yang menempel. Gunakan ovula setiap malam menjelang tidur sesuai aturan pakai sehari 1 kali ovula selama 7 hari. Apabila tidak digunakan, simpan ovula di lemari pendingin pada suhu 2-8 derajat. Aduh, kok susah ya cara pakainya? Baik Ibu, untuk memudahkan Ibu untuk mengerti penggunaan obat ini, saya akan berikan brosur beserta gambar cara pakai obat tersebut. Oke. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah saya mencuci tangan. Kemudian saya pastikan bahwa ovula ini dalam kemasan yang tidak rusak. Apabila ovula yang di dalamnya ini melunak, maka saya harus letakkan di dalam air dingin atau dimasukkan ke dalam lemari pendingin selama 30 menit hingga ovulanya mengeras. Kemudian setelah itu saya berbaring atau duduk dengan satu tangan menopang tubuh, kedua kaki saya dibuka lebar, kemudian menekuk lutut kaki ke dalam posisi terbuka dan saya masukkan ovula ini ke dalam vagina. Tunggu dulu hingga 5 menit, boleh duduk, boleh dalam posisi duduk. Kemudian setelah itu saya cuci tangan kembali. Lalu aturan pakainya ini dilakukan 1 kali 1 setiap malam selama 7 hari. Setelah itu saya ovulanya yang apabila tidak dipakai disimpan di lemari es gitu. Apa begitu? Bukan begitu, Pak? Benar sekali Bu Ira, ada yang bisa saya bantu? Oh sudah, saya sudah paham mengenai cara pemakaian obatnya, walaupun agak susah. Boleh saya minta kresek? Boleh Ibu, dengan senang hati. Silakan dimasukkan dalam kotak kresek ini. Baik, terima kasih Ibu atas kunjungan ke apotek. Semoga lekas sembuh. Jangan ragu menghubungi saya apabila mendapat kesulitan tentang penggunaan obat ini. Oh iya, terima kasih. Ya, selamat siang. Ya, baik, kira-kira itu ya contoh rubrik dan contoh video. Apa? Sekarang kita tampilkan soal mungkin ya dari Ibu Sri atau dari saya, Bu? Ya, silakan aja Pak Robi. Ada Oh, dari 4 saya. soal ya? Iya, baik Bu, sebentar. Silakan. Baik, saya tambah dulu.
sudah dibagi kan ya kelompoknya ya? Eh, 4 ya Bu ya, jadi 4 kelompok teman-teman ya. Mm. Nah ini soalnya sebentar. Nah ini untuk soalnya ada 4 ya. Ini boleh di screenshot sama kelompok 1 silakan. Jadi skenario-nya ya Nyonya Lisa datang ke apotek bawa resep ini. Ya nanti silakan dikembangkan narasinya untuk dia dialognya ya antara apoteker dan PS. Ya, kalau butuh alat peraga ya silakan. Kalau dengan brosur juga lebih baik. Ya, jadi lakukan semaksimal mungkin dari tiap kelompoknya. Kemudian resep yang kedua ini silakan di screenshot atau di foto boleh. Ya, baik ya, sudah. Ini yang ketiga. Ini resepnya untuk kelompok 3. Yang terakhir adalah untuk kelompok keempat. Ya, sebagian soal yang di sini pernah keluar di OSCE nasional ya Bu ya. Eh, jadi Iya, kita ya, jadi latihan. ya kita berupaya untuk latihan hari ini ya Bu. Iya. Baik, baik. Ada yang mau ditambahkan Bu Sri, Bu Linda barangkali? Dari saya sudah cukup. Silakan Bu Linda. Cukup, Bu. Dari saya cukup, Bu. Terima kasih. Mm-mm. Baik, kita Jadi kembali. nanti breakout dulu ya. Betul Bu. Iya, Bu. Breakout dulu. Nah, Baru kembali heeh, lagi mungkin 14.30, Bu. Cukup nggak, Bu? ya. Ya ini sekarang udah 40 ya. Kembali Iya. aja 14.40 ya. Biar 1 jam. Baik, Boleh, Bu. baik. Boleh. Ya, 14.40 kita ini lagi ya, masuk lagi ya. Silakan. Ya, boleh ke breakout-nya teman-teman. Silakan ke breakout-nya masing-masing di room 1, 2, 3, dan 4. Nanti